Halo teman-teman praktikan. Jadi kali ini saya akan menjelaskan briefing singkat terkait praktikum modul 2 fisika bahan karena di sini ada beberapa modifikasi ya dalam praktikumnya. Jadi untuk praktikum modul 2 fisika bahan sendiri ini adalah tentang pengukuran energi celah pita dari semikonduktor. Kalau teman-teman perhatikan di sini kita akan menggunakan dioda ya, di mana dioda itu termasuk bahan semikonduktor dan kita akan mencari energi celah pitanya. Kalau kita perhatikan, ini kan ada semacam dioda ya, dan kalau kita lihat dari struktur di dalamnya ya, dia itu memiliki pita valensi dan juga pita konduksi. Tetapi kedua pita itu terpisah ya, terpisah dan jaraknya tersebut disebut sebagai energi gap, begitu ya. Itu yang akan kita cari dari praktikum ini. Kemudian untuk tujuan dan teori silakan dibaca pada modul dan referensi ya. Kemudian di sini adalah perbedaan dari beberapa bahan metal, semikonduktor, dan isolator. Kalau kita perhatikan untuk bahan metal sendiri ya, untuk pita valensi dan pita konduksinya itu mengalami overlap teman-teman atau tumpang tindih. Artinya metal itu atau logam termasuk penghantar yang sangat baik. Kemudian untuk isolator sendiri, antara pita konduksi dan pita valensinya dia itu terpisah sangat jauh teman-teman, sehingga dibutuhkan energi yang sangat-sangat besar supaya arus listrik itu bisa mengalir. Sehingga di sini isolator termasuk penghantar listrik yang buruk. Kemudian di antara metal dan isolator itu ada semacam bahan yang mana dia disebut sebagai semikonduktor. Jadi dia itu di tengah-tengah, teman-teman. Jadi, bahan ini itu bisa menghantarkan listrik ya jika kita memberikan cukup energi pada bahan tersebut. Nah, itu yang akan kita cari ya. Kemudian sisanya silakan teman-teman baca teorinya dan tentunya itu akan ditanya nantinya ketika praktikum dan pretest beserta presentasi ya. Kemudian ini yang paling penting teman-teman terkait prosedur yang akan kita jalankan ya. Ini adalah desain eksperimennya. Jadi nanti teman-teman akan membuat desain eksperimen seperti ini di mana nanti diodanya akan dimasukkan ke dalam beker yang berisi aqueous ya. Kira-kira teman-teman tahu kenapa kita menggunakan aqueous daripada air keran ya. Nah, kemudian nanti kita akan memanaskan gelas beker tersebut ya menggunakan hot plate ya. Kemudian seiring berjalannya proses pemanasan, dia kan suhunya akan naik. Kita ukur setiap kenaikan 1 derajat Celcius, kemudian kita catat nilai resistansi dari dioda tersebut. Nah, ini adalah beberapa prosedur ya, silakan dibaca. Kemudian, teman-teman setidaknya dapatkan 30 data antara suhu dan resistansi dioda ya. Lebih banyak itu lebih baik. Kemudian ya, jangan lupa sebelum praktikum dilakukan, catat dulu ya suhu dan resistansi mula-mula daripada dioda. Dan tidak lupa pula ya, dioda itu sebelum kita masukkan di sini, kita ukur dulu ya panjang dan diameternya supaya kita tahu tentang dimensi dari dioda tersebut. Dan di sini hati-hati bahwa ketika praktikum ini berlangsung ya, hot plate itu sangat panas sehingga jangan sampai teman-teman menyentuh hot plate ketika praktikum berlangsung atau ketika hot plate masih panas. Kemudian untuk data yang teman-teman hasilkan nantinya ya, yang teman-teman dapatkan nanti berupa suhu dalam derajat Celcius, kemudian resistansi dalam bentuk ohm. Nah, kemudian yang biru ini adalah data yang perlu ditambahkan berdasarkan pengolahan di Excel, begitu ya. Nah, kemudian untuk suhunya sendiri, silakan teman-teman ubah ya dari derajat Celcius menjadi Kelvin. Kemudian ini ada beberapa parameter seperti 1/T, konduktivitas, dan lane konduktivitas. Silakan teman-teman cari sendiri dari mana persamaan itu didapat sehingga teman-teman bisa menciptakan tabel seperti ini. Silakan diskusikan bersama asistennya. Kemudian dalam hal pengukuran ya, teman-teman pastinya kan tahu ya bahwa setiap pengukuran itu memiliki ketidakpastian. Silakan teman-teman cari juga ya tentang ralatnya, baik itu ralat suhu, ralat resistansi, ralat konduktivitas, dan lain sebagainya. Yang kemudian ini adalah salah satu gambar tentang dimensi dari dioda 6A05 ya. Jadi saya juga belum tahu nanti teman-teman akan menggunakan dioda jenis apa. Yang penting teman-teman catat panjang dan diameternya karena nanti setiap kelompok akan berbeda teman-teman. Nah, kemudian bagaimana dengan grafik yang dapat dibuat? Nah, grafik yang dapat dibuat adalah seperti ini. Teman-teman bisa memplotting hubungan antara suhu dalam Kelvin tentunya ya, terhadap resistansi dan juga suhu terhadap konduktivitas bahan. Nah, ini adalah salah satu contoh dari hasil yang telah kami lakukan. Kemudian teman-teman bisa plotting hubungan antara 1/T terhadap lane konduktivitas. Nah, nantinya teman-teman bisa fit dengan regresi linear. Nanti slope-nya itu adalah sama dengan persamaan ini ya. Jadi teman-teman perhatikan persamaan 5 pada modul ya. Itu kan lane konduktivitas sama dengan lane
konduktivitas 0 dikurangi energi gap per 2 kb kali 1 per T. Nah, persamaan itu kalau kita bandingkan dengan persamaan ini ya, dia itu sebanding ya. Jadi teman-teman tinggal mencari saja bahwa slope-nya itu apa begitu ya. Nah, dari membandingkan dua persamaan ini ya, teman-teman nantinya bisa menghitung nilai energi gap dari dioda tersebut. Nah, silakan konsultasikan bersama asisten terkait pembuatan grafik dan pengolahan datanya. Kemudian untuk opsi pembuatan grafik sendiri, kami berharap teman-teman tidak terpaku hanya pada Excel saja ya. Teman-teman bisa menggunakan software yang lain, bisa memakai Origin Pro, Excel, atau bisa memakai bahasa pemrograman Python. Silakan teman-teman ilustrasikan sesuai dengan kreasi teman-teman, karena akan lebih baik jika teman-teman bisa mengeksplor penelitian ini dari data yang sedikit itu. Nah, kemudian itu saja briefing singkat ya. Sisanya teman-teman konsultasikan dengan asistennya. Terima kasih dan semangat, dan sampai jumpa di video selanjutnya.